Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yesrina Ture dengan NPM 24103155 dari kelas 2024B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengurangan dan penjumlahan pecahan dengan menggunakan 3 cara, yaitu konkret. Yang pertama itu konkret, yang kedua semi konkret, yang ketiga itu abstrak. Selanjutnya saya akan menuliskan 4 indikator soal yang akan saya bahas. Soal yang pertama, 2/3 ditambah 1/2. Soal yang kedua, 1/4 ditambah 1/2. Soal yang ketiga, 2/3 dikurang 1/2. Soal yang keempat, 1/3 dikurang 1/2. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu 2/3 ditambah 1/2 dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu cara konkret dengan melipat kertas. Selanjutnya kita akan ambil 1 unit kertas dengan melipat 3 bagian yang sama besar. Kita lipatkan ke dalam, lengkungkan ke dalam sehingga mendapatkan 3 bagian. Lalu kita ratakan agar kedua sisinya sama. Karena sudah sama, kita lipatkan, lalu kita lipatkan. Di sini kita sudah mendapatkan 3 bagian dari 1 kertas. Selanjutnya, di sini kita sudah mendapatkan 3 bagian dari 1 kertas. Lalu saya akan menuliskan simbolnya, yaitu 2/3. Selanjutnya ambil 1 unit kertas lagi, lipat menjadi 2 bagian sama besar untuk menjadi 1/2. Lipatkan ke dalam, lalu kita ratakan. Setelah kedua sisinya sudah rata, kita lipatkan. Nah, ini adalah kertas 1/2. Di sini saya akan menuliskan simbolnya 1/2. Selanjutnya, letakkan kertas 2/3 di bagian kiri, lalu sambung dengan kertas 1/2 di bagian kanannya. Lalu kita ambil lagi 1 kertas kosong, lalu dijajarkan di bagian bawah. Karena 1 unit kertas kosong tidak pas, maka kita tambahkan dengan 1 unit kertas yang satunya lagi. Lalu kita kasih tanda di bagian akhir dari kertas 1/2. Setelah kita kasih tanda, kita lipatkan mulai dari yang sudah kita kasih tanda. Lalu kita lipatkan dan akan mendapatkan hasil. Kita lipatkan. Lalu kita lipatkan. Selanjutnya kita buka lipatan kertas yang kita sudah lipat tadi, lalu kita hitungkan ada berapa lipatan. Setelah itu ada
1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dalam satu kertas yang sudah kita lipat itu ada 6 bagian, ada 6 lipatan. Maka hasilnya adalah satu kertas utuh dengan satu kertas kecil yang sama dengan 1/6. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor yang kedua, yaitu 1/4 ditambah 1/2. Yang pertama kita ambil 1 unit kertas, 1 unit kertas utuh dan 1 unit kertas yang dilipat menjadi 4 bagian. 1 kertas yang dilipat menjadi 4 bagian. Kita gunakan kertasnya. Lalu kita lihatkan kedua sisinya agar sama rata. Setelah kedua sisinya sudah sama rata, lalu kita lipitkan. Di sini kita sudah mendapatkan 4 lipatan dari satu kertas yang menjadi 1/4. Selanjutnya kita ambil lagi 1 unit kertas utuh yang dilipat menjadi 2 bagian. Karena sebelumnya kita sudah melipatkan 1 unit kertas yang menjadikan dua bagian, maka kita tidak perlu melipatkan kembali. Ini adalah satu kertas utuh yang menjadi 1/2. Selanjutnya, letakkan 1 unit kertas kosong, lalu disambungkan dengan kertas 1/4, lalu disambungkan juga dengan kertas 1/2. Untuk menjumlahkannya, jadi kita ambilkan 1 unit kertas lagi untuk jejerkan di bawahnya. Karena 1 unit kertasnya tidak pas, maka kita ambil lagi 1 unit kertas. Jadi kita tambahkan lagi 1 unit kertas. Setelah kita tambahkan, lalu kita kasih tanda di bagian akhir dari kertas 1/2. Setelah kita kasih tanda, kita lipatkan yang kita sudah tanda tadi, lalu kita lipatkan. Lalu kita lipitkan agar kedua sisinya sama. Kemudian kita hitungkan satu kertas yang sudah kita lipat itu ada berapa lipatan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lipatan. Nah, lalu kita hitungkan ada berapa lipatan yang sudah kita lipat tadi. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lipatan. Selanjutnya kita taruh satu kertas ini yang ada 4 lipatannya di bagian kanan. Karena melebihi, maka 1 dari 4 bagian kita lipat ke dalam. Setelah diukur satu kertas utuh, satu kertas utuh yang sudah dilipat menjadi 4 bagian, ditemukan 3 dari 4 bagian yang memenuhi panjang dari kertas 1/4 dan 1/2. Maka diperoleh hasilnya itu 1 unit kertas utuh dan kertas 3/4 yang sama. Selanjutnya kita lanjut ke
yang ketiga yaitu 2/3 dikurang 1/2. Langkah yang pertama itu kita ambil 1 unit kertas, lalu lengkungkan ke dalam hingga menjadi 3 bagian yang sama. Kita lengkungkan ke dalam menjadi 3 bagian yang sama. Kita lihat kedua sisinya apakah sudah rata. Kalau sudah rata, lalu kita lipitkan. Di sini kita sudah mendapatkan 3 lipatan, yaitu 1, 2, 3. Selanjutnya kita lipatkan ke dalam satu bagiannya. Lipatan pada 2 bagian pertama itu menunjukkan nilai 2/3. Kita beri simbol 2/3. Selanjutnya ambil langkah yang kedua, ambil 1 unit kertas lagi, lengkungkan ke dalam hingga menjadi 2 bagian yang sama. Karena sebelumnya kita sudah mendapatkan kertas 1/2, maka kita pakai yang sudah ada. Ini adalah kertas 1/2. Selanjutnya letakkan kertas 2/3. Letakkan kertas 2/3 di atas meja sebagai alas. Habis itu letakkan kertas 1/2 tepat di atas kertas 2/3. Letakkan tepat di atas 2/3 dengan meratakan ujung kiri kedua kertas tersebut. Kita harus ratakan. Sekarang kita perhatikan pada area kertas 2/3 yang tidak tertutup oleh kertas 1/2. Kemudian kita ambil 1 unit kertas lagi, kita ukur bagian yang belum tertutup. Kita ukur, lalu kita kasih tanda. Setelah itu kita lipatkan kertas yang sudah kita kasih tanda. Lalu kita kasih, setelah sisinya sudah sama, lalu kita lipitkan. Kita buka, ada berapa lipatan? Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lipatan. Jadi satu kertas utuh menjadi 6 bagian yang sama besar. Karena sisa area yang tidak tertutup tadi tepat sebesar 1 bagian dari 6 lipatan, maka hasilnya itu adalah 1/6. Maka hasilnya itu adalah 1/6. Selanjutnya kita ke soal yang keempat, yaitu 1/1/3 dikurang 1/1/2. Langkah yang pertama itu ambil 1 unit kertas dengan 1 unit kertas 1/3. Kita ambilkan. Langkah yang kedua, ambil lagi 1 unit kertas kosong dengan 1 unit kertas 1/2. Selanjutnya kita jejerkan 1 unit kertas kosong dengan 1 unit kertas 1/3, lalu ambilkan lagi 1 unit kertas kosong, kita tindih di atas 1 unit kertas di atas 1 unit kertas 1/3. Karena 1 unit kertas dengan 1 unit kertas 1/2 ini tidak menutupi kertas 1/3, maka kita kasih tanda.
Kita ambil lagi 1 unit kertas baru, lalu kita kasih tanda bagian yang tidak menutupi. Setelah itu kita lipatkan dari yang kita sudah kasih tanda tadi. Kita lipatkan, kita letakkan. Setelah semuanya sudah rata, lalu kita lipitkan. Kita lihat, kita hitung ada berapa lipatan yang sudah kita lipat dari tanda yang sudah kita kasih tanda tadi. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian yang sama besar. Selanjutnya, karena kita kekurangan sepanjang 1 bagian dari 6 lipatan tersebut, maka secara konkret hasil dari 1 per 3 dikurang 1/2 adalah negatif 1/6. Tanda negatif ini melambangkan bahwa kita masih kekurangan area sebesar 1/6 untuk kita menutup kertas pengukuran secara sempurna. Sekarang kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu semi konkret dengan menggunakan gambar. Kita langsung saja ke soal yang pertama, yaitu 2/3 ditambah 1/2. Kita gambarkan satu kertas utuh, tambah lagi dengan kertas 1/3. Ya. Kita kasih tanda putus di sini. Selanjutnya kita tambah lagi 1 kertas. Ini adalah 1/6. Jadi daerah yang kita arsir itu adalah, karena ini adalah kertas sisanya tadi dari 1/2, ini yang kita arsir dengan ini. Selanjutnya kita lanjut ke indikator soal yang kedua, yaitu 1/4 ditambah 1/2. Pertama kita ambil kertas kosong,
1/4. 1/4. Tambah lagi dengan kertas 1/2. Berikutnya kita ambil lagi kertas kosong, lalu tambah lagi untuk dapatkan hasil 1/4 dan 1/2. Ini adalah sisa 1/4, 1/4, 4, 1/3/4. Jadi daerah yang kita arsir itu adalah dari kertas yang ketiga, yaitu 1, 2. Ini daerah yang kita arsir. Ini kita tidak arsir karena ini adalah sisa dari kertas yang ketiga untuk mendapatkan hasil 1/2 dan 1/3. Jadi hasil dari 1/4 tambah 1/2 yaitu adalah 1/3/4. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu soal yang ketiga yaitu 2/3 dikurang 1/2. Kita ambil satu kertas kosong, habis itu di satu ambil lagi satu kertas kosong menjadi 2/3. Ini 2/3. Ini sisa dari kertas 2/3. Selanjutnya kita ambil lagi satu kertas kosong, yaitu 1/2. Kertas kosong 1/2. Kemudian kita samakan hasil. Maka karena ini adalah sisa dari kertas 2/3, maka ini yang kita arsir dengan yang ini. Selanjutnya kita lanjut ke indikator soal yang keempat, yaitu 1/1/3 dikurang 1/1/2. Soal yang keempat yaitu 1/1/3 dikurang 1/1/2. Kita ambil lagi satu kertas kosong, satu, tambah lagi dengan kertas 1/3. Lagi kertas kosong dengan kertas 1/2. Kertas 1/2. Kita menjadi 6 lipatan di sana.
ini adalah kertas sisa dari 1/2, maka ini yang kita arsir sampai sini. Maka karena hasil dari 1/2 dikurangi 1/2 itu adalah negatif, maka hasilnya itu adalah negatif 1/6. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari saya tentang pengurangan dan penjumlahan pecahan menggunakan 3 cara, yaitu semi konkret, yang kedua semi konkret, yang ketiga abstrak. Sekian dari saya, terima kasih. See you.